karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas, kecuali pada teknik monotype. Prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah yang banyak. Ini yang disebut dengan proses cetak. Nah, kemudian berikutnya adalah seni tatah sungging. Pengertian menatah adalah membuat pola tembus berlubang. Pola tembus pada suatu bidang ini menghasilkan pola stilasi atau gubahan, daun, bunga, ranting. Salah satu hasil karya tatah sungging adalah wayang kulit. Jadi wayang kulit itu dibuat dengan cara ditatah sungging. Lanjut. Kemudian C adalah karya seni rupa dua dimensi berdasarkan perkembangannya. Karya seni rupa dua dimensi pada masa prasejarah, yaitu merupakan peninggalan zaman Mesolitikum berupa lukisan cap jari dan lukisan yang menggambarkan perburuan binatang yang ditempatkan pada dinding-dinding gua. Pada zaman Neolitikum dan Megalitikum, lukisan diterapkan pada bangunan, benda-benda kerajinan, dan hiasan ornamen, misalnya lukisan binatang, lukisan cap jari manusia, dan terdapat di Gua Leang Maros di Sulawesi Selatan. Kemudian berikutnya itu adalah karya seni rupa dua dimensi masa tradisional. Nah, seni rupa dua dimensi pada masa tradisional adalah segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai suatu komunitas masyarakat tertentu yang dijaga secara turun-temurun kemurnian dan keutuhannya. Nah, itu yang dikatakan dengan tradisional ya teman-teman. Jadi adalah karya seni yang turun-temurun dan kualitas serta kemurniannya itu terjaga betul. Berdasarkan pengertian ini, karya seni rupa tradisional dapat diartikan sebagai karya-karya seni rupa yang merupakan hasil budaya suatu masyarakat tertentu yang telah lama hidup dan dijaga dengan baik secara turun-temurun. Bentuk karya seni rupa tradisional berbentuk lukisan maupun grafis. Contoh salah satu seni rupa tradisional itu adalah batik. Batik itu merupakan hasil budaya Indonesia yang turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di daerah kita di Kerinci juga ada ya batik tulis atau batik injung, teman-teman. Nah, lanjut. Karya seni rupa dua dimensi pada masa klasik. Nah, seni rupa dua dimensi pada masa klasik adalah karya seni rupa pada zaman dahulu kala atau zaman kuno dengan corak dan bentuk karya seni rupa yang berpengaruh pada kaidah-kaidah formal yang telah dianggap sudah mencapai kesempurnaan. Nah, adapun ciri-cirinya itu adalah karya-karyanya diilhami masa kerajaan yang penuh keindahan, kemegahan, kewibawaan, dan kesempurnaan. Kemudian berikutnya adalah karya seni rupa dua dimensi pada zaman modern, yaitu karya seni rupa yang telah mengalami perubahan, pembaharuan, dan kemajuan di berbagai aspek, baik dari segi temanya, gaya, bentuk, dan bahan. Adapun ciri-ciri gaya seni rupa modern adalah bentuknya unik, wujud karyanya terkesan aneh, dan corak, bentuk, serta gayanya tampak bebas. Karya seni rupa modern cenderung mengedepankan kesederhanaan yang bersifat universal. Satu syarat yang masih dituntut oleh seni rupa modern adalah bahkan menjadi ciri khasnya ialah kreativitas. Jadi seni rupa dua dimensi pada zaman modern itu harus mengutamakan sebuah kreativitas yang tinggi dalam proses pembuatannya. Itu. Lanjut. Karya seni rupa dua dimensi zaman kontemporer adalah karya seni rupa masa kini. Kontemporer artinya kekinian. Modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Jadi seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Seni rupa dua dimensi kontemporer adalah seni yang bertahan sezaman saja. Dengan demikian, kata masa kini juga berarti sezaman, masa saat sekarang itu ya, teman-teman. Lanjut, berikutnya itu adalah karya seni rupa dua dimensi postmodern. Adalah gaya seni rupa yang merupakan perpaduan antara penyederhanaan bentuk
dan sedikit ornamental, yang lebih bebas tanpa terikat dengan aturan tertentu. Kritik sosial dan kemasyarakatan adalah tema yang dominan untuk aliran seni rupa postmodern. Kemudian yang terakhir itu adalah D, karya seni rupa dua dimensi berdasarkan tujuannya. Nah, penciptaan karya seni rupa berdasarkan tujuannya itu, yang pertama itu adalah karya seni rupa dua terapan. Karya seni rupa terapan itu merupakan karya seni rupa yang digunakan dalam